Halo semuanya, selamat malam. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai loops atau perulangan. Ketika kita membuat aplikasi, kadangkala kita perlu melakukan sesuatu beberapa kali, entah dalam jumlah yang pasti ataupun tidak pasti. Untuk melakukan perulangan pada codingan kita menggunakan perintah perulangan atau loop statement. Pada umumnya, bahasa pemrograman termasuk bahasa Dart memiliki 3 buah loop statement, yaitu for, while, dan do while. Perintah for kita gunakan untuk melakukan perulangan dengan jumlah yang pasti. Misalnya, kita ingin menuliskan hello cruel world ke layar sebanyak 5 kali. Jika kita buat secara manual, buatnya pasti seperti ini kan? Nah, kalau buatnya banyak kan pasti repot. Misalnya 100 kali. Bisa aja sih kita copy paste kayak tadi, tapi kan tetap aja nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita menghitung dengan benar. Bisa aja hanya 99 kali gara-gara kita terlewat satu ketika menghitung. Nah, kalau pakai for, ini akan jauh lebih mudah. Caranya seperti ini. For, lalu di sini kita buat satu buah variabel, misalnya counter. Kita inisialisasi dengan nilai 0. Oke, sekarang saya jelaskan dulu ya. Jadi bentuk for itu seperti ini. Pertama-tama for, lalu di dalamnya ini ada 3 bagian. Yang pertama itu inisialisasi, yang kedua itu kondisi atau syarat agar kode di dalam for ini dikerjakan. Lalu yang ketiga itu adalah perubahan yang dilakukan setiap kali kode di dalam for ini dikerjakan. Sebagai contoh, di sini kita melakukan inisialisasi untuk variabel counter. Kita isi dengan nilai 0. Lalu kondisi agar kode program ini dijalankan adalah counternya lebih kecil dari 5. Lalu perubahan yang dilakukan setiap kali kode program ini dijalankan adalah counter ditambahkan dengan 1. Jadi yang nanti dilakukan adalah pertama-tama counter akan diisi dengan 0. Lalu diperiksa counternya lebih kecil dari 5 atau enggak. Karena counternya lebih kecil dari 5, maka hello cruel world ini akan di-print. Setelah itu, counter akan ditambahkan dengan 1. Sekarang counternya 2, lalu akan dicek lagi di sini. Counternya lebih kecil dari 5 enggak? Kalau iya, kerjakan lagi kode program ini. Setelah itu ditambahkan 1 lagi, jadi 3, lalu dicek lagi. 3 lebih kecil dari 5 masih betul, jadi dijalankan lagi. Ditambah lagi 4, dijalankan lagi. Ditambah lagi 5, nah ketika 5 dicek, 5 lebih kecil dari 5. Itu salah ya, berarti stop. Jadi si hello cruel world ini akan di-print ketika counternya 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, ketika 5 dia stop. Jadi ini akan muncul 5 kali ya. Kita coba. Nah, bisa kalian lihat, ini 5 kali ya. Nah, inisialisasi ini bisa bebas. Syaratnya juga bisa bebas. Perubahan yang dilakukan juga bebas. Tergantung kalian. Yang penting tujuannya tercapai. Misalnya saya mau mencetak hello cruel world ke layar sebanyak 5 kali. Ini bisa saya ubah jadi seperti ini. Misalnya mulai dari 1, ininya lebih kecil dari 6. Ini juga sama ya. Karena print hello cruel world ini akan dijalankan ketika counternya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau misalnya ini saya buat jadi 10, lalu ini loncatnya 22, ini juga boleh aja. Ya. Berarti akan dikerjakan ketika counternya 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi hasilnya tetap sama ya, 5 kali. Dengan demikian, kita juga dapat melakukan perulangan sebanyak yang diminta oleh user. Kalau dengan cara manual kan nggak bisa ya, karena kita nggak tahu berapa kali user ingin mengulang kalimat ini. Sekarang kita coba ya.
Nah, di sini kita minta sebuah input yang nanti akan diubah menjadi integer dan disimpan di dalam variabel limit. Lalu di sini ada counter, mulainya dari 0. Selama counternya lebih kecil dari limit, saya akan jalankan print hello cruel world. Dan setiap kali saya selesai menjalankan print hello cruel world ini, counternya akan ditambah dengan 1. Jadi kalau limitnya 3, kode program ini akan dijalankan ketika counternya 0, 1, dan 2. Karena ini lebih kecil dari limit. Kita coba ya. Kita isi 3. Dia menampilkan 3. Kita isinya 2. Dia tampilkannya 2 kali. Kita isi 10. Dia tampilkan 10 kali ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perintah while dan do while. Kita menggunakan perintah while dan do while jika kita tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak perulangan yang harus dilakukan. Contohnya, saya akan terus meminta input hingga user memasukkan angka negatif. Nah, kita akan buatnya seperti ini. Nah, untuk bentuk while itu seperti ini. While, lalu di sini kondisi agar kode di dalam while itu dijalankan. Setelah itu kurung curl buka, kurung curl tutup, kode yang ingin diulangnya apa. Jadi dalam kasus ini kita minta input dulu, setelah itu kita cek ya, selama numbernya lebih besar atau sama dengan 0, berarti bukan negatif ya. Saya akan minta lagi input untuk si number. Jadi kalau yang dimasukkan ini masih positif, ya dia minta input lagi. Sampai akhirnya nanti kita masukkannya negatif. Nah, ini yang saya maksud dengan jumlah perulangannya tidak diketahui. Kita nggak tahu berapa kali kita akan ngulang. Ya pokoknya sampai dapat negatif. Seperti itu. Kita coba ya. Kita save. Kita jalankan. Kalau dimasukkan 2, dia minta lagi. 3 juga minta lagi. 4 juga sama. 0 juga. Min 3, baru keluar dari while. Setelah keluar dari while, dia print. Input terakhir adalah, ya tadi ya, min 3 yang bikin dia keluar. Kita juga bisa membuatnya dengan menggunakan do while. Caranya seperti ini. Sintaks atau cara penulisan dari do while itu seperti ini. Do itu berarti lakukan ya. Lakukan kode ini while selama kondisi ini terpenuhi. Jadi di sini dia akan melakukan ini selama numbernya lebih besar sama dengan 0. Kita coba ya. Sama ya hasilnya. Nah, sekarang bedanya while dengan do while itu apa? Bedanya adalah, pada while, pengecekan kondisi atau syarat dilakukannya di awal, sebelum melakukan codingan yang akan diulang. Sedangkan pada do while, pengecekan dilakukannya di akhir. Oleh karena itu, do while pasti akan mengerjakan codingan yang akan diulang minimal 1 kali. Berikut ini contohnya. Kita akan melakukan perulangan sebanyak yang diminta oleh user. Di sini saya minta input untuk limit, lalu saya akan lakukan perulangan. Misalnya di sini number. Di sini saya print dulu. Ini yang while ya. Selama numbernya lebih kecil dari limit, maka saya akan print numbernya. Lalu numbernya saya tambahkan dengan 1. Lalu di sini print menggunakan do while. Numbernya saya buat 0 lagi ya. Di sini juga sama, saya akan print number. Setelah itu numbernya saya tambahkan dengan 1. Ini saya lakukan selama numbernya itu lebih kecil dari limit. Save, kita jalankan.
Kalau inputnya lebih besar dari 0, pasti hasilnya sama ya. Contohnya 3, hasilnya sama ya. Menggunakan while 012, menggunakan do while juga 012. Nah, tapi kalau misalnya kita masukkannya 0, berarti kan harusnya nggak keluar ya. Tidak keluar apa-apa, karena kita inginnya mengulang sebanyak 0 kali. Kita coba. Nah, bisa kalian lihat, yang menggunakan while ini tidak melakukan apa-apa ya. Sedangkan do while, dia melakukan codingan di dalamnya ini 1 kali nih. Keluar ya, 0-nya. Kenapa? Karena dia do dulu. Ya, dia melakukan dulu baru dicek. Sedangkan while dia dicek dulu. Jadi kalau misalnya kondisinya salah, pada while codingannya tidak akan dilakukan. Sedangkan pada do, ini sudah terlanjur dilakukan. Baru setelah itu kondisinya diperiksa. Jadi minimal dijalankan 1 kali. Oke, sudah jelas ya? Jadi seperti itu cara pemakaian for, while, dan do while. Silakan kalian coba-coba lagi dan latih kembali di rumah agar lebih mengerti lagi akan penggunaan ketiga perintah perulangan ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.